Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Pulo Wesley. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini aku mau berbagi kisah atau perjuanganku untuk mendapatkan KIP kuliah di tahun 2021 ini. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel saya Pulo Wesley. Oke, sebelum masuk ke video ini, aku udah bagi konteks bahasan untuk cerita kali ini itu ada 12 poin, biar aku ceritanya nggak melebar kemana-mana. Oke, kita langsung mulai aja. Di poin pertama ada perkenalan. Oke, kenalin, nama aku Saifullo. Saat ini saya berusia 19 tahun dan lulusan dari SMK Sariwangi. Jujur aku itu nggak masuk SMA tapi masuk SMK Sariwangi, salah satu SMK yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi pas waktu SMK itu aku ngambil jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, kayak seperti TKJ, cuman RPL itu lebih tinggi dari TKJ ya. Kakaknya TKJ lah kalau bisa dibilang seperti itu. Oke, kita masuk poin kedua. Tujuan bikin video ini itu apa sih? Jadi tujuan bikin aku video ini, aku mau sharing sekaligus memotivasi kalian semua yang pingin kuliah menggunakan KIP kuliah supaya kalian berhasil, bisa kalian mengambil hikmah ataupun perjalanan selama perjuanganku mendapatkan KIP kuliah di tahun 2021 ini. Masuk poin yang ketiga, ada gak sih kampus impian yang pengen banget aku masukin kuliah? Tentunya ada banget. Jadi aku ini punya impian pengen kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Yang pertama di UNSIL, Universitas Siliwangi, dan yang kedua di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Jadi masih sekitaran daerah Jawa Barat ya teman-teman, nggak keluar dari Jawa Barat. Nah, jadi karena aku pengennya itu kuliah di sana, aku itu sempat ikutan SBMPTN dan pilih dua kampus itu sebagai kampus utama. Yang pertama, pilihan kampusnya itu di Unsil dengan ambil prodi manajemen S1, dan yang kedua ngambil di ITB dengan prodi manajemen bisnis S1 juga. Pokoknya aku itu suka banget sama manajemen, emang suka bisnis juga. Jadi nggak tahu kenapa dari jurusan komputer pas waktu SMK lompat ke manajemen, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi awal sebagai awal yang baru buat aku loh mengenal ilmu-ilmu manajemen. Nah, jadi sebelum daftar SBMPTN, aku itu pernah ikutan SNMPTN, tapi gagal karena sekolahku itu telat daftar ataupun telat input siswa yang mau ikutan SNMPTN. Kan kalau SNMPTN itu lewatnya jalur rapot, sedangkan SBMPTN itu menggunakan di tes UTBK di kampus pilihan yang udah kita pilih itu. Oke, singkat cerita, aku itu udah dapet kursi buat di tes SBMPTN, di tes UTBK di Unsil tepatnya. Pas waktu di tes itu bener-bener deg-degan banget karena waktu itu juga aku bener-bener persiapan untuk kan aku ngambil manajemen, otomatis soal yang keluar itu soshum ya, bukan saintek. Jadi aku belajar sejarah, geografi, pokoknya pelajaran SMA yang jurusan IPS itu aku pelajari, padahal di SMK itu nggak ada pelajaran itu, tapi aku otodidak belajar dari internet, dari buku ataupun dari sumber-sumber lainnya yang bisa aku manfaatin buat aku gunain waktu saat aku luang. Aku belajar terus-menerus dan tanpa henti, tentunya semangat. Pokoknya kalau kalian pengen gapai cita-cita itu, kalian harus ada niat dulu dari diri kalian. Jangan sampai kayak gini, aku itu pengen kuliah tapi kok males-malesan ya, gak akan muncul, gak akan terwujud lah impian itu. Jadi harus dibarengi juga usaha dan doa. Jadi singkat cerita, aku itu udah tes SBMPTN di UTBK di Unsil. Nah, sambil nunggu keputusan hasilnya itu antara lulus atau enggak, aku itu bener-bener deg-degan banget. Jadi kita masuk poin yang keenam. Di sini itu selama nunggu hasil SBM kamu ngapain aja sih? Nah, jadi selama nunggu hasil SBMPTN muncul keluar di pengumuman SBMPTN, aku ini sempat daftar di beberapa kampus swasta. Yang pertama aku itu daftar di STIE Tridharma Bandung, di sana juga aku ngambil jurusan manajemen. Yang kedua di BSI Bina Sarana Informatika Tasikmalaya, aku ngambil jurusan sistem informasi. Jadi lanjutan dari kelas RPL aku itu bisa kelanjut di sana.
Yang ketiga, aku daftar di Unper. Di Unper aku belum sempat ngambil jurusan sih kalau di Unper, cuman daftar doang di aplikasi. Nah, yang ketiga itu di LP3I Tasikmalaya. Aku pengen daftar, tapi sayangnya di LP3I Tasikmalaya itu nggak ada kuota KIP kuliah, belum disediakan waktu itu. Padahal aku lihat di IG story-nya di LP3I Bandung itu ada. Jadi makanya aku penasaran, kenapa sih di LP3I Tasik itu nggak ada KIP kuliah. Nah, yang selanjutnya itu aku sempat daftar di Politeknik Triguna Tasikmalaya. Nah, jadi aku keterimanya itu di Politeknik Triguna, teman-teman. Di Politeknik yang terakhir ini aku daftarin. Jadi secara tidak langsung aku itu udah daftar ke semuanya, tapi di antara kampus-kampus yang aku daftarin swasta ini ternyata ada beberapa kampus yang meminta uang bayaran terlebih dahulu, seperti pembelian apa ya, kayak formulir pendaftaran. Jadi di SIE Tridharma itu harus bayar 200.000 dulu baru bisa dapat formulir pendaftaran. Nah, kebetulan waktu itu keluarga aku juga ekonominya enggak menengah ke atas tapi menengah ke bawah. Aku itu nyari kampus yang benar-benar enggak ada biaya sama sekali untuk pendaftaran. Jadi SIE Tridharma aku lupain. BSI juga, BSI itu kan pakai aplikasi. Jadi kalau mau pengen username sama passwordnya itu harus bayar juga 200.000 untuk sebagai kayak gitu-gitu pendaftaran kayak gitulah, teman-teman. Unper juga sama. Unper juga waktu itu sama, harus transfer 200.000 untuk biaya pendaftaran di aplikasinya, kayak link khusus si kampus-kampus itu. Waktu aku masih sekolah SMK, ternyata Politeknik Triguna ini sempat ada sosialisasi ke sekolah aku di SMK Sariwangi. Aku excited banget dong untuk ngedengerin sosialisasi dari kampus itu, dan ternyata bener banget nih, di Triguna itu ada beasiswa KIP kuliah, dan aku pengen banget untuk ngedapetin beasiswa itu. Jadi sambil nunggu hasil SBM keluar, aku itu coba daftar di Politeknik Triguna. Nah, setelah sosialisasi itu, aku pun minta salah satu kontak kakak tingkat yang ada pas wawancara. Oh, soalnya pas waktu sosialisasi itu nggak langsung datang ke sekolah aku ya, teman-teman. Tapi Politeknik Triguna itu datangnya itu sosialisasinya itu lewat Zoom meeting, karena kan lagi masa pandemi. Jadi nggak mungkin dong si kampusnya datang ke sekolah. Jadi semua siswa untuk kelas 3 angkatan aku itu dikumpulin di lab, kemudian kita Zoom meeting bareng-bareng sama kampus Politeknik Triguna Tasikmalaya. Nah, selama sosialisasi aku itu benar-benar paling depan duduknya, pengen banget dapat KIP kuliah karena aku itu serius banget buat kuliah tahun ini. Nah, teman-teman, jadi singkat ceritanya itu dari kampus Politeknik Triguna itu kan udah sosialisasi ke sekolah aku. Jadi aku pun inisiatif mau minta salah satu kontak kakak kelas yang ada di Politeknik Triguna buat aku tanya-tanya gimana cara pendaftarannya. Jadi nama kakaknya itu Kak Wanti. Terima kasih banget buat Kak Wanti yang udah bantu aku selama aku proses pendaftaran di kampus Politeknik Triguna Tasikmalaya sampai aku keterima sekarang. Dan aku benar-benar bersyukur banget bisa kenal sama kakak yang baik itu. Nah, di Triguna itu ada tes. Jadi aku itu sempat dites. Yang pertama tes bahasa Inggris, dan yang kedua psikotes, kayak tes logika kayak gitu. Kita ke poin selanjutnya. Di sini itu ada masa-masa cemas, takut gak keterima kuliah, bener banget. Jadi setelah aku ceritanya udah dites di Triguna, jadi harapan aku kan cuma dua nih, antara keterima SBMPTN dan diterima di Triguna. Tapi aku bener-bener cemas banget pada waktu itu, takut gak keterima di kedua pilihan itu. Dan pada waktunya itu, singkat cerita, pengumuman SBMPTN pun dibuka. Dan pas aku buka pagi hari, mungkin itu bukan rezeki aku, pas aku buka, warna dari link yang aku buka itu merah. Dan mohon maaf, Anda dinyatakan tidak lolos lah SBMPTN tahun 2021 katanya. Silahkan coba di tahun 2022 ataupun tahun selanjutnya. Pokoknya kata-katanya gitu, bener-bener sakit hati banget gak keterima. Jadi harapan aku itu cuman ada di Politeknik Triguna Tasikmalaya nih, teman-teman. Cuman satu harapan aku, bisa kuliah di tahun ini pakai KIP kuliah. Nah, jadi singkat cerita kan udah down banget nih, gak keterima SBM, kampus yang lain juga aku undurin soalnya minta uang pendaftaran karena aku gak punya biaya sedikit pun, aku pun masih bingung pada waktu itu. Nah, aku masih ingat pas malam Jumat udah sholat maghrib itu ada telepon masuk lewat handphone aku di WA.
Ternyata teleponnya itu dari admin Politeknik Triguna, kayak operator kampus gitu. Jadi di Politeknik Triguna itu dinyatakan lulus KIP-nya itu nggak pakai link yang kita harus buka loh, tapi ditelepon satu-satu mahasiswanya oleh operator dari kampus Politeknik Triguna itu sendiri. Jadi pas waktu maghrib kan ada telepon, otomatis dong aku angkat. Kayak bilang, halo, ya assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ini benar dengan saya Pulo? Saya bilang dong, iya ini saya Pulo Pak. Ada perlu apa ya, ada yang bisa saya bantu? Saya Pulo pas waktu gelombang pertama itu ikut tes ya di Triguna, kayaknya katanya gitu. Iya Pak, ikut tes, emang gimana? Selamat ya saya Pulo, kamu dinyatakan lulus dan diterima di Triguna sebagai calon mahasiswa baru dengan jadwal KIP kuliah. Nah pada saat waktu dapat telepon itu benar-benar shock sekaligus kaget, benar-benar kepercaya, tapi aku terharu banget dan bersyukur. Orang tua aku juga ikut bangga, sempat sedih juga, semuanya terharu, bukan sedih karena kecewa ya, tapi sedih karena bahagia. Benar-benar aku bisa kuliah di tahun ini dengan impian aku itu daftar di salah satu kampus menggunakan KIP kuliah. Dan aku benar-benar banget bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini jalan terbaik untuk aku. Bukan ditolak ya, gak keterima di PTN negeri, tapi alhamdulillah aku keterima di PTS ya, di Politeknik Swasta di Tasikmalaya. Oke teman-teman, jadi pesan dan kesan dari video ini untuk angkatan aku yang gak keterima di kampus impian tapi keterimanya di kampus lain, tetap semangat, jalani dan syukuri, mungkin itu udah jadi nikmat kalian. Dan yang gak keterima sama sekali kuliah di tahun 2021 ini, dan kalian itu loncatnya ke kerja, larinya ke kerja, cari kerja, kalian tetap semangat juga, karena kuliah dan kerja itu sama-sama ibadah teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya sia-sia lah. Intinya lulus sekolah itu kita harus bisa melakukan hal yang positif, jangan sampai cuman rebahan di rumah aja. Dan untuk adik-adik semua yang mau daftar KIP kuliah di tahun 2022, planning dari sekarang, rencanakan dari sekarang, mudah-mudahan kalian diterima di PTN impian kalian, di kampus impian kalian. Memang makhluk itu hanya berencana, dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi untuk sharing-sharing kali ini dicukupkan sekian dulu ya sharing-sharingnya. Mungkin barangkali dari teman-teman semua yang udah nonton video ini, aku ucapkan terima kasih kalian udah nonton video ini. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe ke channel ini agar semakin berkembang untuk kedepannya. Buat kalian juga boleh loh komen di channel ini untuk next video kita bakalan bahas apa lagi. Sampai jumpa di next video, bye-bye.